Mukadimah ke-6. Perihal golongan manusia yang memperoleh persepsi supernatural, baik melalui pembawaan alami atau latihan, didahului oleh pembahasan seputar wahyu dan mimpi. Ketahuilah, Allah memilih manusia-manusia yang Dia utamakan dengan firman-Nya, menjadikan mereka bermakrifat kepadanya, dan menjadikan mereka sebagai perantara di antara hamba-hambanya agar memberitahu mereka tentang berbagai kemaslahatan, mendorong mereka untuk meraih petunjuk, mengamankan mereka dari siksa neraka, dan menunjukkan mereka jalan yang selamat. Di antara keistimewaan mereka adalah ilmu yang Dia berikan kepada orang-orang pilihan tersebut dan apa yang Dia tampakkan pada lisan-lisan mereka berupa perkara-perkara yang di luar adat kebiasaan dan berita-berita gaib yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dari Allah. Mereka pun tidak mengetahuinya kecuali dengan pengajaran Allah kepada mereka. Rasulullah bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya aku tidak mengetahui kecuali apa yang telah diajarkan Allah kepadaku." Hari, An-Nasai dan Ahmad. Ketahuilah, sesungguhnya prinsip berita yang mereka sampaikan itu adalah benar, karena alasan yang akan jelas bagi Anda dalam penjelasan tentang hakikat kenabian. Ciri-ciri kelompok manusia ini adalah mereka yang mengalami kegaiban dari orang-orang yang hadir ketika sedang mendapatkan wahyu. Dalam hal itu mereka seolah tidak sadar atau tidur menurut anggapan orang yang melihatnya dengan disertai suara mendengkur. Padahal sebenarnya mereka tidak tidur dan bukan pula tak sadarkan diri. Yang benar adalah mereka sedang tenggelam dalam pertemuan dengan malaikat dengan pengetahuan yang khusus mereka miliki. Lalu turun ke tingkat pengetahuan manusia biasa, kadang dengan mendengar gema suara sehingga ia memahaminya atau malaikatnya berubah bentuk menjadi seperti manusia lalu menyampaikan wahyu dari Allah kepadanya. Ketika ia keluar dari kondisi itu, ia telah hafal segala yang disampaikan kepadanya. Rasulullah menjelaskan masalah wahyu. Terkadang, wahyu datang kepadaku seperti gemerincing lonceng, dan hal ini yang paling berat bagiku. Lalu, malaikat pergi dariku dan aku telah hafal apa yang dikatakannya kepadaku. Dan terkadang malaikat berubah bentuk menjadi seorang lelaki, lalu aku hafal apa yang dia katakan. Hari, Al-Bukhari. Cara turunnya wahyu seperti itu membuat orang-orang musyrik menuduh para nabi sebagai orang-orang yang gila dan mereka mengatakan bahwa nabi itu adalah hanyalah sang pemimpi atau pengikut jin. Mereka hanya tertutup oleh apa yang dapat disaksikan secara lahir. Allah berfirman, "Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk." Arad 33. Di antara ciri-ciri mereka adalah sebelum mendapatkan wahyu mereka berakhlak baik dan suci dan menjauhi perkara-perkara yang tercela secara keseluruhan. Inilah makna kemasuman, keterpeliharaan mereka. Seolah nabi itu memiliki sifat alami untuk suci dari perkara-perkara yang tercela dan menjauhinya. Seolah perkara-perkara yang buruk itu berlawanan dengan tabiatnya. Dalam sebuah hadits sahih disebutkan bahwa Nabi saat masih kecil membawa batu bersama paman beliau Al-Abbas untuk membangun Ka'bah. Beliau menjadikan batu tersebut di sarung beliau, lalu sarung beliau tersingkap sehingga beliau tersungkur dan menutupi aurat beliau dengan sarung beliau. Suatu saat beliau diundang untuk datang dalam acara walimah. Di dalamnya ada pesta perkawinan dan permainan. Lalu beliau tertidur hingga matahari terbit dan beliau tidak menyaksikan apa yang telah terjadi di situ. Allah menyucikannya dari itu semua. Bahkan, beliau mempunyai tabiat tidak menyukai makanan-makanan yang dimakruhkan. Beliau tidak mengonsumsi bawang putih dan bawang merah. Lalu beliau ditanya tentang hal ini dan beliau menjawab, "Sesungguhnya aku berbicara langsung kepada zat yang kalian tidak berbicara langsung kepadanya." Hari, Abu Dawud. Perhatikanlah ketika Nabi memberitahukan perihal wahyu yang pertama kali beliau terima kepada Khadijah. Lalu Khadijah mengujinya dengan mengatakan, "Jadikanlah diriku antara dirimu dan pakaianmu." Setelah Nabi melakukan apa yang diminta oleh Khadijah, apa yang dialami Nabi menjadi hilang. Lalu Khadijah berkesimpulan dengan mengatakan, "Sesungguhnya itu adalah malaikat, bukan setan." Artinya, sifat malaikat itu tidak mendekati perempuan. Begitu juga ketika Khadijah bertanya kepada beliau tentang pakaian yang paling beliau sukai. Beliau menjawab, pakaian yang putih dan hijau. Di sini Khadijah juga berkesimpulan, sesungguhnya itu adalah malaikat. Maksudnya, putih dan hijau adalah warna kebaikan dan malaikat, sedangkan hitam adalah warna kejahatan, setan dan yang serupa dengannya.
Di antara tanda-tanda para rasul itu adalah mereka mengajak kepada agama dan ibadah, seperti salat, sedekah dan menjaga kehormatan diri. Khadijah dan Abu Bakar menjadikan hal itu sebagai bukti kenabian. Keduanya tidak butuh bukti di luar keadaan dan akhlak beliau. Dalam hadits sahih disebutkan bahwa ketika Raja Heraklius menerima surat Nabi yang berisi ajakan untuk memeluk Islam, maka ia memanggil orang-orang Quraisy yang ada di daerah kekuasaannya saat itu. Di antara mereka terdapat Abu Sufyan. Tujuan Heraklius mengumpulkan mereka adalah untuk menanyakan perihal Rasulullah. Di antaranya, ia bertanya, apakah yang ia perintahkan kepadamu? Abu Sufyan menjawab, salat, zakat, silaturahim, dan menjaga kehormatan diri. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang semuanya dijawab oleh Abu Sufyan. Setelah itu, Heraklius berkata, jika apa yang Anda katakan tersebut benar, maka sesungguhnya dia adalah nabi dan ia akan menguasai apa yang ada di bawah kedua kakiku ini. Menjaga harga diri yang disebutkan oleh Heraklius adalah sifat maksum. Dolar pangkat, 15 dolar. Lihatlah bagaimana unsur menjaga harga diri dan ajakan kepada agama dan ibadah yang dijadikan oleh Heraklius sebagai bukti kebenaran kenabian beliau dan ia tidak butuh kepada suatu mukjizat. Hal ini menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut merupakan tanda-tanda rasul. Di antara tanda-tanda kenabian adalah mereka merupakan orang-orang yang kuat di dalam kaumnya. Sebuah riwayat yang sahih menyebutkan bahwa beliau bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali berada dalam penjagaan dari kaumnya. Hari Ahmad. Dalam riwayat yang lain disebutkan, di dalam pembelaan, jumlah yang banyak dari kaumnya. Hari Al-Hakim. Dalam kisah Heraklius dengan Abu Sufyan sebagaimana yang terdapat dalam hadits sahih, Heraklius bertanya, bagaimana dia di antara kalian? Abu Sufyan menjawab, dia adalah orang yang mempunyai keluarga terhormat di antara kami. Heraklius berkata, para rasul diutus dalam kebesaran nasab kaumnya. Maksudnya, ia mempunyai golongan dan kekuatan yang mencegahnya dari gangguan orang-orang kafir hingga ia menyampaikan risalah Tuhannya dan menyempurnakan kehendak Allah untuk kesempurnaan agamanya. Di antara tanda-tanda mereka adalah perkara-perkara luar biasa yang menjadi bukti kebenaran mereka. Perkara-perkara tersebut tidak dapat dimunculkan oleh manusia biasa, dan karenanya ia disebut dengan mukjizat. Tentang cara terjadinya dan penunjukannya kepada kebenaran para nabi diperselisihkan oleh para ulama. Orang-orang ahli kalam yang berdasarkan kepada pendapat bahwa Allah adalah zat yang bebas berkehendak mengatakan bahwa mukjizat itu terjadi dengan kekuasaan Allah, bukan dengan perbuatan nabi. Dalam pandangan Mu'tazilah, perbuatan itu muncul dari manusia sendiri. Akan tetapi, mukjizat tidak termasuk perbuatan manusia. Tidak ada hak bagi nabi dalam mukjizat kecuali melakukan tantangan dengannya atas izin Allah. Nabi menjadikan mukjizat untuk menunjukkan kebenaran dakwahnya yang telah ada sebelum munculnya mukjizat tersebut. Jika mukjizat muncul, maka ia menjadi semacam perkataan yang jelas bahwa pembawa mukjizat itu benar dan makna yang disampaikannya bersifat pasti. Dengan demikian, mukjizat itu merupakan kumpulan antara perkara yang luar biasa yang disertai tantangan. Karena itu, adanya tantangan merupakan bagian dari mukjizat. Para ahli kalam menyebut tantangan ini dengan sifat zat mukjizat. Namun tak ada bedanya dengan yang tersebut karena tantangan dalam mukjizat merupakan unsur yang pokok menurut mereka. Tantangan merupakan pembeda antara mukjizat dengan karamah dan sihir, karena keberadaan karamah dan sihir tidak diperlukan untuk pembenaran. Karena itu, tidak ada tantangan di dalamnya kecuali keberadaan hal itu bersifat kebetulan. Jika ada tantangan dalam karamah, menurut kalangan yang membolehkannya, dan tantangan ini mempunyai makna, maka sesungguhnya ia hanya menunjukkan kewalian dan kewalian bukanlah kenabian. Dari sini Ustadz Abu Ishaq dan lainnya berpendapat bahwa tidak ada perkara luar biasa dalam karamah agar tidak terjadi keserupaan antara tantangan dalam mukjizat dan tantangan dalam karamah. Kami telah menjelaskan perbedaan keduanya kepada Anda dan bahwa wali itu melakukan tantangan dengan menggunakan perkara selain yang digunakan Nabi untuk melakukan tantangan sehingga tidak ada keserupaan di antara keduanya. Ditambah lagi, nukilan dari Ustadz Abu Ishaq dalam hal itu tidak jelas. Barangkali yang mendorong untuk mengingkari perkara luar biasa dalam karamah adalah karena kekhususan perkara luar biasa yang dimiliki oleh para nabi dan para wali. Menurut kalangan Mu'tazilah,
Sesuatu yang mencegah adanya karamah adalah perkara-perkara luar biasa yang bukan termasuk perbuatan hamba, sedangkan perbuatan mereka itu sesuatu yang sudah biasa. Adapun terjadinya perkara luar biasa di tangan pendusta untuk melakukan tipuan adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Menurut Asariyah dolar pangkat 17, dolar fungsi utama mukjizat adalah pembuktian dan hidayah. Jika mukjizat tidak sesuai dengan sifat yang telah disebutkan, maka dalil berubah menjadi syubhat, hidayah berubah menjadi kesesatan, pembenaran berubah menjadi pendustaan, hakikat menjadi mustahil, dan sifat-sifat utama mengalami perubahan total. Dugaan terjadinya hal-hal mustahil tersebut tidak berdasar. Menurut kaum Mu'tazilah, berubahnya dalil menjadi syubhat dan hidayah menjadi kesesatan adalah sesuatu yang buruk. Karena itu, tidak mungkin hal ini muncul dari Allah. Menurut para ahli hikmah, peristiwa luar biasa berasal dari perbuatan Nabi, walaupun di luar kemampuannya. Hal ini sesuai dengan mazhab mereka tentang kewajiban zat. Terjadinya peristiwa-peristiwa yang antara satu dengan yang lain saling berkaitan bergantung kepada sebab-sebab. Dan syarat-syarat baru pada akhirnya kembali kepada zat yang wajib berbuat secara terpaksa, bukan dengan pilihan. Menurut mereka, jiwa kenabian memiliki kekhususan-kekhususan zat, di antaranya adalah munculnya perkara-perkara luar biasa tersebut dengan kekuatannya dan tunduknya unsur-unsur alam terhadap dirinya. Menurut mereka, Nabi diberi tabiat untuk melakukan pengaturan terhadap alam ketika ia berkonsentrasi terhadapnya dengan kekuatan yang telah diberikan Allah kepadanya. Mereka berpendapat bahwa perkara luar biasa terjadi pada Nabi, baik untuk menghadapi tantangan maupun tidak. Perkara luar biasa ini menjadi saksi atas kebenarannya dari segi penunjukannya atas tindakan Nabi terhadap alam, di mana hal ini merupakan bagian dari sifat-sifat khusus Nabi. Perkara luar biasa tersebut tidak menempati kedudukan perkataan yang jelas demi pembenaran. Karena itu, penunjukan mukjizat bagi mereka bersifat tidak pasti sebagaimana pendapat ahli kalam. Begitu juga unsur tantangan bukanlah bagian dari mukjizat dan bukanlah hal yang membedakan antara mukjizat dengan sihir dan karamah. Perbedaannya dengan sihir adalah bahwa Nabi diberi watak untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan jahat sehingga kejahatan tidak mungkin mencampuri perkara luar biasanya. Sedangkan penyihir kebalikan dari hal itu. Semua perbuatan dan tujuannya adalah jahat. Perbedaannya dengan karamah adalah bahwa perkara-perkara luar biasa yang dimiliki Nabi bersifat khusus, seperti naik ke atas langit, menerobos benda-benda padat, menghidupkan orang mati, berbicara kepada malaikat, dan terbang di atas udara. Sedangkan perkara-perkara luar biasa yang dimiliki wali berada di bawah tingkatan tadi, seperti memperbanyak sesuatu yang sedikit, memberi kabar tentang sebagian masa depan dan sejenisnya dari perkara yang berada di bawah tingkatan kemampuan para nabi. Nabi mendatangkan semua perkara luar biasanya, sedangkan wali tidak mampu mencapai perkara luar biasa Nabi. Orang-orang tasawuf juga telah mengakui hal ini sebagaimana tampak dalam kitab-kitab mereka dalam pembahasan jalan, tarekat yang mereka tempuh dan terima dari guru-guru mereka. Jika demikian, ketahuilah bahwa mukjizat yang paling besar, paling mulia, dan paling jelas maknanya adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hal itu karena perkara-perkara luar biasa pada umumnya berbeda dengan wahyu yang diterima oleh Nabi dan kedudukannya menjadi saksi atas kebenaran Nabi. Sementara Al-Quran sendiri adalah wahyu yang didakwahkan dan ia sendiri adalah perkara luar biasa yang melemahkan musuh-musuhnya. Saksi Al-Quran adalah dirinya sendiri dan ia tidak butuh bukti selain dari Al-Quran, sebagaimana mukjizat-mukjizat lain yang kedudukannya sebagai penguat wahyu. Karena itu, Al-Quran adalah mukjizat yang paling jelas maknanya karena kesatuan antara bukti dan perkara yang dibuktikan. Inilah makna sabda Rasulullah. Tidak ada seorang nabi kecuali diberi bukti-bukti yang diimani oleh manusia. Dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan kepadaku. Maka sesungguhnya aku berharap agar memiliki pengikut yang paling banyak pada hari kiamat. Hari Al-Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah ini mengisyaratkan bahwa ketika mukjizat telah mencapai tingkat kejelasan seperti ini dan maknanya kuat, selain ia sendiri merupakan wahyu, maka kebenarannya menjadi lebih tinggi sehingga yang membenarkannya dan mengimaninya pun banyak. Dari sini pengikut dan umatnya pun banyak. Hakikat kenabian, perdukunan, mimpi, dan masalah gaib lainnya. Ketahuilah,
Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Sesungguhnya alam ini dan makhluk-makhluk yang berada di dalamnya berada dalam sistem yang rapi, tepat, hubungan sebab dengan akibat, kausalitas, dunia yang satu dengan dunia yang lain, perubahan sebagian wujud menjadi wujud lain yang tiada pernah berhenti keajaiban-keajaibannya dan tidak pernah tercapai batas-batas akhirnya. Sekarang saya akan memulai dari dunia yang berjasad dan dapat diindera. Pertama kali, alam adalah unsur-unsur yang dapat disaksikan. Bagaimana unsur-unsur ini naik dari bumi ke air, kemudian ke udara, dan api yang sebagiannya berhubungan dengan sebagian lain. Masing-masing darinya siap untuk berubah menjadi yang menyandinginya secara naik turun. Perubahan ini terjadi dalam sebagian waktu. Bagian atas lebih lembut daripada bawahnya hingga dunia astronomi. Dunia astronomi ini pun memiliki tingkatan-tingkatan yang saling berhubungan dalam tatanan yang indera kita tidak mengetahuinya kecuali hanya gerakan-gerakannya. Dengan gerakan-gerakan ini sebagian manusia memperoleh petunjuk tentang ukuran dan kondisi-kondisinya serta materi-materi lainnya yang ditunjukkan oleh perkara-perkara yang dapat dirasakan manusia. Kemudian lihatlah dunia penciptaan. Bagaimana ia dimulai dari bahan-bahan mineral, tumbuh-tumbuhan, dan hewan dalam tahapan-tahapan pembentukan yang sangat indah. Akhir dunia bahan-bahan mineral bertemu dengan awal dunia tumbuh-tumbuhan, seperti rumputan dan tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai biji. Akhir dunia tumbuh-tumbuhan seperti pohon kurma dan anggur bertemu dengan hewan seperti siput dan kerang. Kedua hewan ini tidak mempunyai kekuatan kecuali kekuatan meraba. Makna, bertemu, atau bersambung, dalam makhluk-makhluk tersebut merupakan akhir dunia dari jenis makhluk yang memiliki kesiapan yang aneh untuk menjadi awal dari jenis makhluk lain setelahnya. Dunia hewan itu luas dan bermacam-macam jenisnya dan secara bertahap berakhir dengan manusia yang memiliki pikiran. Sebelum manusia adalah hewan yang memiliki kemampuan indera dan pemahaman, tapi tidak sampai sempurna seperti manusia. Kondisi seperti itu merupakan awal dunia manusia. Inilah akhir dari sesuatu yang kita saksikan. Kemudian dalam alam ini dan segala perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya kita temukan pengaruh-pengaruh dari gerakan-gerakan dunia perbintangan dan unsur-unsur. Di dalam dunia pembentukan, kita menemukan tanda-tanda gerakan pertumbuhan dan penemuan. Semua itu menjadi bukti bahwa di baliknya terdapat sesuatu yang memengaruhi yang berbeda dari dunia materi, yakni bersifat ruh. Ia selalu berhubungan dengan alam semesta ini. Karena itu, ia disebut dengan jiwa yang memiliki pemahaman dan menggerakkan. Namun harus ada wujud lain yang memberinya kekuatan untuk memahami dan menggerakkan, selain juga berhubungan dengannya. Zat wujud ini hanyalah berada dalam pengertian dan pemahaman. Dialah dunia malaikat. Keterangan tersebut memberikan kesimpulan kepada kita bahwa sesungguhnya jiwa manusia itu memiliki kesiapan untuk berubah dari sifat manusia menuju sifat malaikat agar dalam suatu waktu benar-benar menjadi jenis malaikat. Hal ini terjadi setelah zat ruhnya benar-benar sempurna sebagaimana yang akan kami terangkan nanti. Di samping itu ia memiliki hubungan dengan dunia lainnya secara urut sebagaimana dunia makhluk lainnya seperti yang telah kami terangkan. Jiwa manusia mempunyai dua arah hubungan, atas dan bawah. Jika arah bawah, maka ia berhubungan dengan fisik dan mendapatkan pengertian-pengertian yang bersifat indrawi untuk persiapan berpikir secara nyata. Jika arah atas, maka ia berhubungan dengan dunia malaikat dan mendapatkan pengertian-pengertian tentang keyakinan dan kegaiban. Hal itu terjadi karena dunia makhluk berada dalam rasionalitas mereka tanpa terikat oleh waktu. Hal itu sesuai dengan urutan-urutan ketat yang berlaku di alam semesta, di mana satu sama lain saling berhubungan, baik dalam segi zat maupun kekuatan. Jiwa manusia tak tampak oleh mata, namun pengaruh-pengaruhnya tampak dalam tubuh. Seolah tubuh dan seluruh bagiannya, baik dalam keadaan berkumpul maupun berpisah, menjadi alat jiwa sekaligus kekuatannya. Adapun dari segi eksekutor, maka tangan digunakan untuk memukul, kaki untuk berjalan, lisan untuk berkata-kata, dan badan untuk melakukan gerakan secara keseluruhan. Dari segi pemahaman, jika kekuatan pemahaman bersifat urut dan naik kepada kekuatan tinggi, maka kekuatan-kekuatan pemahaman lahir dengan alat-alatnya berupa pendengaran, penglihatan dan lainnya yang naik kepada pemahaman batin. Awal dari pemahaman batin ini adalah pemahaman bersama, yaitu kekuatan untuk mengetahui perkara-perkara yang dapat diindera, baik dengan penglihatan, pendengaran, perabaan maupun lainnya, dalam satu kondisi.
Dengan demikian ia berbeda dari kekuatan pemahaman yang murni zahir, karena perkara-perkara yang dapat diindera tidak mungkin diterima oleh pemahaman zahir dalam satu waktu. Kemudian pemahaman bersama tersebut mengantarkan kepada pemahaman imajinasi. Dia adalah kekuatan dalam bentuk sesuatu yang dipahami dalam jiwa dan terlepas dari materi-materi luar. Pengatur dua kekuatan tersebut adalah bagian perut pertama otak, bagian depan untuk kekuatan pertama dan bagian akhir untuk kekuatan kedua. Kemudian kekuatan imajinasi naik ke kekuatan ilusi dan kekuatan memori. Kekuatan ilusi untuk memahami makna-makna yang berhubungan dengan kepribadian-kepribadian, seperti sifat permusuhan Zaid, sikap persahabatan Amr, belas kasih seorang ayah, dan kebuasan serigala. Kekuatan memori digunakan untuk menyimpan segala pemahaman dalam bentuk software. Kekuatan memori ini digunakan untuk menyimpan informasi sehingga dapat dimunculkan pada saat dibutuhkan. Dua kekuatan tersebut, kekuatan ilusi dan kekuatan memori, diatur oleh perut otak bagian belakang. Kekuatan ilusi terpusat pada bagian depan dan kekuatan memori terpusat pada bagian belakang. Kemudian semua kekuatan tersebut naik menuju kekuatan pikiran yang berpusat pada perut otak bagian tengah. Ia merupakan kekuatan untuk memunculkan ide dan pemikiran sehingga ia selalu digerakkan oleh jiwa. Hal ini dikarenakan kekuatan pikiran selalu cenderung untuk berlepas diri dari kekuatan biasa menuju kekuatan alam atas yang bersifat ruhani dan menempati tingkatan ruhani yang pertama untuk mendapatkan informasi-informasi tanpa melalui alat-alat inderawi jasad. Kekuatan pikiran selalu bergerak dan mengarah ke sana. Terkadang ia keluar secara total dari kemanusiaan dan kerohaniannya menuju alam malaikat di alam paling atas tanpa adanya usaha atas hal itu. Akan tetapi, Allah yang memberikan jalan kepadanya. Jiwa manusia terbagi 3 jenis. Pertama, jiwa yang tabiatnya tidak mampu mencapai tingkatan rohani sehingga ia hanya menuju ke arah bawah, yakni menuju pemahaman indrawi, imajinasi, dan penyusunan makna-makna dari kekuatan memori dan imajinasi sesuai dengan sistem yang terbatas. Jiwa-jiwa ini hanya mencapai ilmu-ilmu yang sederhana dan rumit yang berpusat pada badan. Secara sederhana, semuanya bersifat imajinasi yang terbatas jangkauannya, karena ia hanya sampai pada tahap awal tanpa dapat melewatinya. Inilah jenis ilmu para ilmuwan dan ulama. Kedua, jiwa yang memiliki aktivitas pemikiran menuju akal ruhani dan pemahaman yang tidak butuh kepada alat-alat tubuh karena kesiapan yang telah ditanamkan dalam dirinya. Jangkauan pemahamannya lebih luas dan melewati jangkauan pemahaman manusia pada tingkat awal. Pemahamannya sudah mampu mengarungi angkasa pemandangan-pemandangan batin. Ia adalah dunia batin secara keseluruhan yang ada permulaannya, namun tidak ada akhirnya. Inilah pemahaman para ulama yang menjadi wali, para pemilik ilmu-ilmu agama dan pengetahuan Tuhan. Pemahaman seperti ini yang dialami oleh orang-orang yang bahagia di dalam alam kuburnya. Ketiga, jiwa yang mempunyai tabiat untuk keluar dari sifat kemanusiaan secara total, baik jasmani maupun ruhaninya, menuju sifat-sifat malaikat agar dalam suatu waktu benar-benar menjadi malaikat, dapat menyaksikan alam tertinggi dan mendengar firman Allah pada waktu tersebut. Mereka adalah para nabi di mana Allah telah menciptakan mereka mampu keluar dari koridor kemanusiaan pada waktu tertentu, yakni saat mendapatkan wahyu darinya. Kemampuan ini merupakan sesuatu yang menyatu dengan mereka. Mereka telah disucikan dari batas-batas materi tubuh dan diberi watak yang adil, istiqomah, dan gemar beribadah yang menyingkap arah tersebut dan memudahkan untuk menuju kepadanya. Mereka mengarah kepada ufuk metafisik dengan cara keluar dari batas-batas fisik manusia kapan saja mereka berkehendak. Dalam hal itu mereka memiliki fitrah yang ditanamkan ke dalam diri mereka tanpa melalui usaha. Karena itulah, mereka keluar dari batas-batas manusia dan menerima apa yang mereka terima dari alam tertinggi untuk disampaikan kepada umat manusia. Suatu waktu mereka mendengarnya seperti suara dengung. Ia seperti simbol perkataan. Darinya Nabi mengambil makna yang disampaikan kepadanya. Suara dengung itu tidak berhenti kecuali Nabi telah menghafalnya dan memahaminya. Terkadang malaikat datang kepadanya dengan menjelma menjadi seorang laki-laki. Lalu malaikat menyampaikan wahyu kepadanya dan beliau pun menghafalnya. Proses penerimaan wahyu, pemahamannya, dan kembali kepada pemahaman manusia biasa terjadi dalam satu waktu yang sangat singkat, bahkan lebih cepat daripada pandangan mata, karena ia terlepas dari ruang waktu. Seluruhnya terjadi dan tampak secara sangat cepat. Karena itu,
Ia dinamakan wahyu yang menurut bahasa artinya percepatan. Ketahuilah, cara menerima wahyu melalui dengung suara adalah untuk tingkatan para nabi menurut para peneliti. Adapun cara yang kedua, yaitu melalui malaikat yang menjelma menjadi seorang laki-laki adalah untuk tingkatan para rasul. Yang kedua ini lebih sempurna. Inilah makna hadits di mana Nabi menjelaskan cara turunnya wahyu ketika ditanya oleh Al-Harits bin Hisham. Al-Harits bertanya, "Bagaimana wahyu turun kepadamu?" Beliau menjawab, terkadang wahyu datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Ini yang paling berat bagiku. Ketika ia telah pergi dariku, aku telah benar-benar hafal apa yang ia ucapkan. Dan terkadang datang kepadaku melalui malaikat. Lalu ia berbicara kepadaku dan aku hafal apa yang ia ucapkan. Cara yang pertama lebih berat karena ia merupakan permulaan menuju tingkat metafisik yang tinggi sehingga membutuhkan kekuatan dan terasa berat. Karena ia masih cenderung pada tingkat pemahaman manusia biasa, maka pintu masuknya adalah pendengaran. Adapun selain pendengaran terasa sulit. Ketika wahyu telah berulang kali datang dan banyak terjadi persinggungan dengannya, maka hubungan dengan alam metafisik yang tinggi tersebut menjadi mudah. Ketika hal itu didekatkan dengan pintu-pintu pemahaman manusia, maka semuanya terbuka dengan lebar, terlebih yang paling jelas yaitu pemahaman melalui pintu penglihatan. Ungkapan Nabi yang menggunakan fi'il madi, bentuk kata kerja lampau, untuk kata, aku hafal, itu, saat menjelaskan cara turunnya wahyu yang pertama dan menggunakan fi'il mudari, bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang, yaitu fa'ai mengandung nilai-nilai balagah, sastra. Artinya perkataan Nabi menggambarkan dua keadaan wahyu. Untuk yang pertama beliau menggambarkan dengan suara dengung yang menurut arti kebiasaan bukan termasuk perkataan. Beliau menjelaskan bahwa pemahaman dan hafalan menyusulnya begitu ia pergi. Maka penggunaan kata yang tepat adalah dengan fi'il madi yang memberi makna telah selesai dan terputus. Untuk yang kedua beliau menggambarkan dengan malaikat yang menjelma menjadi seorang laki-laki yang berbicara kepada beliau. Sementara perkataan itu berpadanan dengan hafalan. Karena itu, lebih tepat digunakan ungkapan fi'il mudari yang mempunyai makna terus memperbarui. Ketahuilah, kondisi menerima wahyu secara umum itu sulit dan berat. Al-Quran telah mengisyaratkannya. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Al-Muzammil 5. Aisyah berkata, di antara perkara yang menyelingi turunnya wahyu adalah sesuatu yang terasa berat. Ia juga berkata, beliau pernah diberi wahyu pada hari yang sangat dingin. Ketika pemberian wahyu telah selesai, dahi beliau bercucuran keringat. Karena itulah, kadang beliau seperti tidak sadar dan mendengkur sebagaimana yang sudah diketahui. Sebabnya adalah wahyu, sebagaimana yang telah kami terangkan, memiliki sifat berpisah dari kemanusiaan menuju pemahaman malaikat dan penerimaan perkataan spiritual. Maka timbullah perasaan berat akibat perpisahan zat dari zatnya dan keluar dari dunia manusia menuju dunia lain. Inilah makna dekapan yang dikisahkan oleh Nabi pada saat pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Beliau bersabda, lalu Jibril mendekapku hingga aku merasakan kepayahan, kemudian melepaskanku dan berkata, bacalah. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Ia mengulangi demikian untuk kedua kali dan ketiga kali. Hari Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kebiasaan menerima wahyu dari waktu ke waktu membuat proses penerimaannya lebih mudah daripada sebelumnya. Karena itulah, turunnya Al-Quran secara bertahap dalam bentuk ayat-ayat atau surah-surah ketika periode Makkah lebih pendek daripada ketika periode Madinah. Perhatikanlah apa yang dinukil mengenai turunnya surat bara petik terbalik dalam Perang Tabuk bahwa keseluruhannya atau kebanyakannya diturunkan kepada beliau ketika sedang mengendarai unta. Ketika beliau di Makkah, bisa saja sebagian isi surah diturunkan pada suatu waktu dan sisanya diturunkan pada waktu yang lain. Begitu juga ayat terakhir yang diturunkan di Madinah adalah ayat tentang utang yang merupakan ayat yang paling panjang itu, setelah ayat-ayat diturunkan di Makkah seperti ayat-ayat pada surah Ar-Rahman, Az-Zariyat, Al-Mudatsir, Ad-Duha, Al-Falaq dan semisalnya. Jadikanlah hal itu sebagai pertanda tentang ayat-ayat atau surah-surah yang turun di Makkah dan yang diturunkan di Madinah. Allah yang memberikan petunjuk kepada kebenaran. Demikianlah kesimpulan tentang masalah kenabian. Adapun perdukunan adalah bagian dari kekhususan jiwa manusia,
Sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal, jiwa manusia mempunyai kesiapan untuk berubah dari batas manusia normal menuju ruhaniah yang berada di atasnya. Kami juga telah menjelaskan bahwa dalam sebagian waktu para nabi mengalami hal itu secara cepat, bahkan lebih cepat daripada pandangan mata karena fitrah yang ditanamkan kepada mereka. Juga telah ditetapkan bahwa apa yang mereka alami tersebut bukanlah berdasarkan usaha mereka, juga bukan karena menggunakan bantuan sebagian pemahaman dan ilusi, perkataan atau gerakan badan, atau suatu hal lain. Itu hanyalah proses keluar dari kemanusiaan menuju kemalaikatan dengan fitrah yang mereka miliki dalam sekejap waktu yang lebih cepat daripada pandangan mata. Jika kesiapan semacam itu ada dalam tabiat manusia, maka sudah wajar ada pembagian-pembagian logis tentangnya. Karena itu, ada kelompok manusia lain yang tingkatannya berlawanan dengan kelompok para nabi. Hal itu disebabkan karena tidak adanya unsur usaha dalam pemahaman yang dimiliki kelompok pertama sehingga berlawanan dengan unsur usaha yang dilakukan kelompok kedua di dalamnya. Dan jelas keduanya sangat jauh berbeda. Ketika kelompok manusia akalnya bergejolak untuk menuju ke alam metafisik, padahal ia terhalang untuk itu, maka ia menggunakan bantuan beberapa perkara yang dapat diindera atau dibayangkan, seperti benda-benda yang transparan, hewan-hewan besar, kata-kata yang bersajak, mantra, dan tingkah laku suatu burung atau hewan tertentu. Cara-cara yang mereka lakukan ini mendatangkan perasaan dan hayalan tertentu secara terus-menerus yang dengannya ia berusaha untuk berpindah dari kemanusiaannya dan ia tampak seperti gambaran yang diinginkan oleh pendukungnya. Kekuatan seperti ini adalah perdukunan. Karena jiwa-jiwa ini memang diciptakan kurang sempurna, maka pemahamannya terhadap hal-hal yang parsial lebih banyak daripada hal-hal yang bersifat menyeluruh. Karena itu, hayalan mereka sangat tinggi sebagai alat untuk hal-hal yang bersifat parsial. Hayalan tersebut dapat menerobos ke dalamnya ketika mereka tidur ataupun terjaga. Hal-hal yang parsial tersebut hadir dalam keadaan siap akibat dari hayalan. Di sini hayalan bagaikan cermin terhadapnya. Dukun tidak akan mampu untuk mencapai tingkat sempurna dalam memahami perkara-perkara metafisik karena sumber yang ia miliki berasal dari setan. Tingkatan mereka yang paling tinggi adalah menggunakan mantra agar terlepas dari keterbatasan indrawi menuju alam metafisik secara tidak sempurna. Hal ini menimbulkan suatu lintasan di dalamnya lalu terucap dalam lisannya, yang terkadang sesuai dengan keadaan dan kadang pula tidak. Penyebabnya, sang dukun menyempurnakan kekurangannya dengan perkara luar dan tidak sesuai dengan alat pemahaman normalnya, sehingga mungkin salah dan mungkin benar. Informasinya tidak dapat dipercaya. Kadangkala ia kembali kepada prasangka dan perkiraan-perkiraan karena memaksakan diri untuk tahu dan menipu orang-orang yang bertanya kepadanya. Orang-orang yang menggunakan mantra ini adalah yang disebut dukun secara khusus, karena mereka berada di posisi yang paling tinggi di kalangan dukun-dukun yang lain. Rasulullah telah bersabda, ini adalah bagian mantra para dukun. Hari, Abu Dawud. Beliau menjadikan mantra sebagai sesuatu yang khusus untuk dukun, berdasarkan susunan idafah yang ada dalam sabda beliau. Beliau juga pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad, bagaimana berita gaib datang kepadamu? Ibnu Sayyad menjawab, ia datang kepadaku ada kalanya benar dan ada kalanya dusta. Lalu beliau bersabda, jika begitu, Anda adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Maksudnya, sifat-sifat khusus kenabian adalah benar dan tidak tercampuri dengan kedustaan sedikitpun, karena ia merupakan hubungan langsung seorang nabi dengan alam tertinggi tanpa menggunakan bantuan apapun. Sementara dukun sebagai akibat dari ketidakmampuannya, maka ia menggunakan bantuan ilusi-ilusi dari luar yang muncul dalam penemuannya sehingga pemahamannya bercampur baur dan mudah disusupi oleh kedustaan. Segi inilah yang membedakannya dengan kenabian. Namun kami mengatakan bahwa tingkatan perdukunan yang paling tinggi adalah yang menggunakan mantra. Sebab, makna mantra lebih ringan daripada ilusi-ilusi yang timbul dari perkara-perkara yang dapat dilihat dan dapat didengar. Keringanan makna menunjukkan kedekatan hubungan dan pemahaman serta relatif lebih mengurangi kelemahan dibandingkan dengan cara lainnya. Sebagian orang menyangka bahwa perdukunan telah terputus sejak zaman kenabian karena setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit dilempari dengan meteor-meteor pada zaman Nabi sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Tanda kuadrat. Sementara para dukun itu mengambil berita langit melalui setan-setan sehingga perdukunan telah batal sejak saat itu.
Namun pendapat mereka itu tidak berlandaskan pada dalil karena berita mereka, selain hanya berasal dari setan juga berasal dari diri mereka sendiri sebagaimana yang telah kami uraikan. Ayat mengenai hal itu menunjukkan bahwa setan-setan hanya dicegah dari satu macam dari berita-berita langit, yaitu yang berkaitan dengan berita kenabian dan mereka tidak dicegah dari selain itu. Selain itu, keterputusan itu hanya terjadi pada saat kenabian. Barangkali ia kembali lagi seperti semula setelah masa kenabian berlalu. Inilah yang dapat dipahami secara lahir, karena pengetahuan-pengetahuan perdukunan pada zaman kenabian laksana padamnya bintang-bintang dan lentera-lentera ketika matahari terbit. Sesungguhnya kenabian adalah cahaya paling besar yang memusnahkan cahaya-cahaya lainnya. Sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa perdukunan sebelum zaman kenabian muncul kemudian terputus lagi. Demikianlah hal itu berlaku setiap zaman Nabi. Alasannya, keberadaan Nabi terkait dengan kondisi astronomi tertentu. Jika kondisi tersebut telah sempurna, maka terwujudlah kenabian. Adapun jika kurang sempurna, maka terwujud sebagian dari jenis pengetahuan gaib yang tidak sempurna. Inilah makna perdukunan sebagaimana yang telah kami uraikan. Sebelum kondisi yang sempurna itu terwujud, maka yang ada adalah kondisi tidak sempurna yang menuntut keberadaan dukun, baik satu dukun maupun beberapa dukun. Jika kondisi astronomi telah sempurna, maka terwujudlah kehadiran Nabi dan tidak terwujud lagi bentuk-bentuk perdukunan. Pendapat ini berdasarkan pemahaman bahwa sebagian kondisi astronomi menimbulkan pengaruh-pengaruhnya secara tidak sempurna. Namun, pendapat ini tidak bisa dibenarkan. Mungkin saja kondisi astronomi yang sempurna mempunyai pengaruh tertentu dan ketika ia tidak sempurna, maka ia tidak menimbulkan pengaruh apa-apa. Jadi tidak mesti mempunyai pengaruh yang kurang tersebut sebagaimana yang mereka katakan. Ketika sezaman dengan Nabi, para dukun mengetahui kebenaran Nabi dan arti mukjizatnya. Hal itu disebabkan karena mereka memiliki sebagian perasaan khusus tentang kenabian, sebagaimana setiap manusia memiliki pengalaman mimpi. Pengalaman metafisik dukun lebih besar daripada pengalaman orang yang sedang bermimpi. Mereka tidak terhalang untuk mencapai kemampuan itu dan mereka tidak terjerumus ke dalam lembah kedustaan kecuali rasa tamak yang terlalu besar untuk menjadi nabi. Akibatnya mereka terjerumus dalam pengingkaran, seperti Umayyah bin al-Ashsalt yang berharap menjadi nabi. Begitu juga Ibnu Sayyad, Musailaimah dan lainnya. Jika keimanan telah mengalahkan ambisi tersebut dan impian-impian tersebut terputus, maka mereka pun beriman dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang terjadi pada Tulaihah al-Asadi dan Sawat bin Qorib. Kedua orang ini mempunyai andil besar dalam penaklukan kota-kota, di mana hal ini menjadi bukti atas keimanan yang baik. Adapun mimpi, hakikat adalah penglihatan ruh seseorang terhadap sebagian dari beberapa bentuk kenyataan. Kadang bentuk-bentuk kenyataan tersebut benar-benar terjadi, sebagaimana keberadaan zat ruhani. Jiwa menjadi ruhani dengan cara terlepas dari materi-materi jasad dan pengetahuan-pengetahuan tubuh. Hal ini kadang terjadi ketika seseorang tidur, sebagaimana yang akan kami terangkan. Dengannya jiwa seseorang dapat mengamati perkara-perkara yang akan terjadi, lalu kembali kepada alat-alat pengetahuannya. Jika pengamatan ini lemah dan tidak jelas karena menggunakan simbol-simbol, maka diperlukan adanya takwil mimpi. Terkadang pengamatan ini kuat dan ada penggunaan simbol-simbol sehingga tidak perlu adanya takwil mimpi. Penyebab jiwa seseorang mengalami kondisi tersebut karena ia mempunyai kekuatan ruh yang disempurnakan oleh badan dan alat-alat pengetahuannya sehingga ia menjadi berakal secara murni dan sempurna keberadaannya. Dengan begitu ia menjadi zat ruhani yang dapat memahami tanpa alat-alat tubuh. Namun jenis ruhaninya di bawah ruhani malaikat yang tidak menyempurnakan zat-zat mereka dengan alat-alat pemahaman badan. Kesiapan semacam ini dimiliki oleh jiwa selama ia masih bersama dengan tubuh. Di antaranya ada yang bersifat khusus, seperti yang dimiliki oleh para wali dan ada yang bersifat umum sebagaimana yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Adapun yang dimiliki oleh para nabi adalah kesiapan untuk melepas diri dari kemanusiaan menuju kemalaikatan murni, di mana ia merupakan tingkat ruhaniyah yang paling tinggi. Kesiapan mereka ini terjadi berulang kali, yakni pada saat-saat menerima wahyu. Ketika kesiapan semacam ini menghinggapi alat-alat pemahaman tubuh, maka terjadilah kondisi seperti tidur, walaupun keadaan tidur jauh berada di bawahnya. Karena kemiripan ini, syariat mengungkapkan tentang mimpi bahwa ia adalah salah satu dari 46 bagian kenabian.
Riwayat lain menyebutkan 43. Dan riwayat yang lain lagi menyebutkan 70. Bilangan ini bukanlah dimaksud sebagaimana makna bilangan tersebut tersurat. Ia dimaksudkan untuk menunjukkan banyaknya tingkatan kenabian. Dalilnya, orang Arab biasa menggunakan bilangan 70 untuk menunjukkan makna banyak. Adapun pendapat sebagian orang tentang riwayat 46 bahwa wahyu pada permulaannya dalam bentuk mimpi dalam jangka waktu 6 bulan atau setengah tahun. Sementara masa kenabian secara keseluruhan, baik di Makkah maupun di Madinah, adalah 13 tahun. Jadi, setengah tahun sama dengan 1 bagian dari 46 tahun. Pendapat ini jauh dari ketelitian, karena jika demikian, maka hal itu hanya terjadi pada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana masa seperti itu juga berlaku untuk nabi-nabi selain beliau? Selain itu, pendapat tersebut hanya menjelaskan ukuran zaman mimpi dan tidak menjelaskan hakikat kenabian. Jika hal yang telah kami sebutkan ini jelas bagi Anda, maka dapat Anda ketahui bahwa makna mimpi adalah bagian dari kenabian, adalah bahwa mimpi itu merupakan bagian dari kesiapan awal yang menyeluruh untuk menuju kepada kesiapan yang dekat dan khusus dimiliki oleh para nabi. Kesiapan tersebut walaupun dapat dimiliki oleh manusia secara umum, namun terdapat banyak halangan untuk benar-benar terjadi. Di antara halangan terbesar adalah indera-indera yang tampak. Allah menjadikan manusia dapat keluar dari indera-indera dengan tidur yang sudah menjadi tabiat mereka. Ketika jiwa telah meninggalkan indera-indera tadi, maka ia berupaya untuk mengetahui sesuatu yang benar dari alam ruh. Dalam upayanya itu, ia kadang berhasil mencapainya. Karena itu, syariat menjadikan mimpi sebagai bagian dari perkara-perkara yang menggembirakan. Beliau bersabda, tidak tersisa dari kenabian selain Al-Mubasyirat. Para sahabat bertanya, apakah Al-Mubasyirat itu wahai Rasul? Beliau menjawab, mimpi yang baik yang dialami oleh orang yang baik atau orang lain mengimpikannya. Hari, Ahmad, At-Tirmidzi, dan Malik. Adapun penyebab hilangnya tabir indera dalam tidur adalah seperti yang akan saya jelaskan ini. Hal itu terjadi karena pemahaman dan aktivitas jiwa yang berpikir adalah ruh hewani dan jasadi, yaitu uap yang lembut yang berpusat di jantung sebagaimana yang disebutkan dalam buku-buku ilmu bedah karya Galileus dan lainnya. Uap ini juga mengikuti darah di dalam urat-urat darah sehingga ia memberikan perasaan, gerakan, dan seluruh aktivitas badan. Bagian uap yang lembut naik ke otak sehingga menetralisir kedinginannya dan kekuatan-kekuatan di dalam rongga tubuh menjadi sempurna. Sesungguhnya jiwa yang berpikir melakukan aktivitas pemahaman dengan ruh uap ini. Ia terus bergantung kepadanya, karena tabiat alam menetapkan bahwa perkara yang lembut tidak berpengaruh terhadap perkara yang tebal. Karena ruh hewani ini lembut di antara materi-materi badan, maka ia menjadi tempat pengaruh bagi zat-zat yang berbeda dengannya dalam jasmaniahnya, yaitu jiwa yang berpikir dan pengaruh-pengaruhnya terwujud dalam badan dengan perantaranya. Telah kami terangkan di awal bahwa alat pemahaman jiwa yang berpikir ada dua macam, yaitu pemahaman dengan alat yang tampak, yaitu panca indera dan pemahaman dengan alat yang tidak tampak, yaitu kekuatan-kekuatan otak. Juga telah kami terangkan bahwa seluruh pemahaman tersebut mengalihkan jiwa yang berpikir dari pemahaman yang tingkatannya lebih tinggi, yakni dengan ruhaniyah yang mempunyai kesiapan untuk hal itu secara fitrah. Karena panca indera bersifat jasmani, maka ia akan mengalami istirahat sementara, karena faktor lelah. Panca indera itu juga menutupi ruh karena banyak aktivitas. Karena itu, Allah SWT menciptakannya butuh istirahat untuk berhenti dari aktivitas zahir secara sempurna. Hal ini berhasil dengan cara kembalinya ruh hewani dan indera lahir menuju indera batin. Proses ini dibantu kondisi tubuh yang kedinginan pada waktu malam. Maka panas alami dicari di bagian dalam tubuh dan berpindah dari zahir ke batin sehingga mengantarkan ruh hewani ke batin. Karena itu, manusia itu pada umumnya tidur pada waktu malam. Ketika ruh hewani berpindah dari indera zahir dan kembali kepada kekuatan-kekuatan batin, kesibukan anggota tubuh dan alat-alat inderanya istirahat, dan kembali kepada bentuk yang ada dalam bagian penyimpan, maka muncul rupa-rupa khayali bagi ruh. Kebanyakan rupa-rupa tersebut hanyalah bersifat kebiasaan karena rupa-rupa itu muncul dari perkara-perkara yang dekat dan dikenal. Kemudian indera penyerta yang menjadi pengumpul indera-indera zahir menempatkannya pada panca indera. Terkadang diri manusia melihat zat ruhaninya bersaing dengan kekuatan-kekuatan batin,
lalu ia mendapat pengetahuan dan rupa-rupa dari segala sesuatu yang berhubungan dengannya ketika itu. Kemudian bagian ilusi menangkap rupa-rupa tersebut dan menampilkannya sebagaimana apa adanya atau dalam bentuk simbol-simbol dengan pola-pola yang dikenal. Simbol-simbol inilah yang memerlukan tawil atau tafsir. Adapun penyusunan dan penguraian rupa-rupa sebelum adanya penangkapan tersebut adalah mimpi-mimpi yang kosong. Dalam sebuah hadits sahih Rasulullah SAW bersabda, mimpi itu ada 3 macam, mimpi dari Allah, mimpi dari malaikat, dan mimpi dari setan. Hari, Abu Dawud. Perincian mimpi sebagaimana yang ada dalam hadits tersebut adalah sesuai dengan keterangan yang telah kami sebutkan. Mimpi yang jelas berasal dari Allah, mimpi dalam bentuk simbol-simbol yang memerlukan takwil berasal dari malaikat, dan mimpi yang kosong berasal dari setan karena mimpi yang kosong itu batil secara keseluruhan dan setan adalah sumber kebatilan. Inilah hakikat mimpi, penyebab-penyebabnya, dan perkara yang mengiringnya yang berupa tidur. Mimpi termasuk kekhususan manusia dan ia dialami oleh setiap manusia. Bahkan setiap orang pernah mengalami lebih dari 1 kali mimpi yang menjadi kenyataan. Dengan begitu ia menjadi yakin bahwa jiwa itu dapat mengetahui perkara yang gaib pada saat seseorang tidur. Ketika hal ini terjadi dalam dunia mimpi, maka tidak mustahil terjadi pada kondisi-kondisi selain mimpi, karena sumber untuk memahami satu dan objeknya bersifat umum dalam setiap keadaan. Hanya Allah yang menunjukkan kepada kebenaran dengan pemberian dan anugerahnya. Pasal. Mimpi tidak terjadi karena unsur sengaja atau kemampuan dari manusia. Ia lebih disebabkan jiwa yang selalu ingin tahu sesuatu, lalu terjadilah mimpi ketika ia tidur tanpa ia sengaja. Kemudian apa yang diimpikannya ini benar-benar menjadi kenyataan. Dalam kitab Al-Gayah dan kitab-kitab sejenisnya dari kalangan ahli riyadah, tirakat, disebutkan nama-nama yang diucapkan ketika akan tidur, lalu muncullah mimpi sesuatu yang diinginkan. Mereka menamakannya Al-Hulumiyah. Maslamah dalam kitab Al-Gayah menyebutkan sebagian darinya dan ia menamakannya Hulumah At-Taba, Al-Am. Caranya adalah ketika seseorang hendak tidur dan hatinya dalam kondisi kosong dan konsentrasi diri ia mengucapkan kalimat-kalimat ajam berikut ini. Lalu ia menyebutkan hajatnya, maka ia akan melihat hakikat yang dia inginkan ketika tidur. Dikisahkan bahwa seseorang melakukan hal itu setelah tirakat beberapa malam dengan cara tidak makan. Maka muncullah seseorang yang berkata kepadanya, "Aku adalah watakmu yang sempurna." Ia bertanya kepadanya lalu yang muncul kepadanya tersebut memberitahu perkara-perkara yang ingin ia ketahui hakikat. Saya sendiri pernah mengalami mimpi-mimpi yang aneh setelah membaca asma, nama-nama tadi. Mimpi-mimpi itu juga memberitahukan kepada saya tentang keadaan-keadaan saya yang ingin saya ketahui. Namun, hal tersebut bukanlah bukti bahwa unsur kesengajaan agar bermimpi menyebabkan adanya mimpi. Bacaan-bacaan tersebut hanya memunculkan kesiapan diri untuk menerima mimpi. Jika kesiapan tersebut kuat, maka ia lebih mudah untuk mengalami mimpi. Tiap orang dapat menjadikan dirinya memiliki kesiapan sekehendak hatinya. Akan tetapi, apa yang dilakukannya bukanlah bukti atas munculnya perkara yang diinginkan dalam mimpi. Kemampuan seseorang untuk mendapatkan kesiapan bukanlah berarti kemampuan sesuatu yang lain. Ketahuilah tentang hal itu dan renungkanlah, maka Anda akan menemukan contoh-contoh yang serupa dengannya. Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Pasal. Kita menemukan kelompok orang yang memberitahu peristiwa-peristiwa sebelum terjadi karena mereka memiliki tabiat yang istimewa daripada lainnya. Dalam hal itu mereka tidak mendapatkannya melalui belajar, menggunakan petunjuk bintang, atau lainnya. Kami menemukan pengetahuan mereka tersebut disebabkan karena tabiat khusus yang ditanamkan kepada diri mereka. Mereka adalah seperti araf, peramal, para pengguna berbagai jenis mediator, seperti benda-benda transparan misalnya cermin dan baskom air, para pengguna mediator jantung, hati, dan tulang hewan, mediator burung dan hewan buas, dan mediator kerikil dan biji-bijian. Semua cara itu pernah terjadi kemanjurannya dan tidak seorang pun yang dapat mengingkarinya. Begitu juga orang-orang gila, mereka ditanya tentang masalah-masalah gaib lalu mereka dapat mengabarkannya. Begitu juga orang yang tidur dan orang yang baru meninggal. Ia dapat memberikan kabar tentang masalah gaib. Begitu juga kalangan sufi yang suka tirakat. Mereka dapat memiliki pengetahuan tentang gaib sebagai karamah dari Allah, sebagaimana yang sudah diketahui.
Kita sekarang berbicara tentang pengetahuan-pengetahuan tersebut. Kita mulai dengan perdukunan, kemudian menjelaskan masalah-masalah setelahnya secara satu persatu. Namun, kami akan memberikan mukadimah terlebih dahulu tentang bagaimana jiwa manusia memiliki kesiapan untuk mengetahui hal gaib dengan berbagai macam cara seperti yang telah kami sebutkan. Jiwa yang bersifat ruhani memiliki kekuatan yang berpengaruh terhadap tubuh dan kondisi-kondisinya. Hal ini merupakan perkara yang diketahui setiap orang. Sesuatu yang keberadaannya ditopang oleh kekuatan pasti memiliki materi dan bentuk. Bentuk jiwa yang dengan kekuatan tersebut keberadaannya sempurna adalah unsur pemahaman dan pemikiran. Dengan demikian keberadaan jiwa pertama kali dengan kekuatan, kemudian ia memiliki kesiapan untuk memahami dan menerima rupa-rupa hal secara umum maupun terperinci. Kemudian perkembangan keberadaannya mulai sempurna dengan menyertai badan dan perkara-perkara yang didapatkan melalui panca indera berupa makna-makna umum di balik perkara-perkara tersebut. Kemudian ia memahami bentuk-bentuknya secara berulang-ulang sehingga ia benar-benar memiliki gambaran yang utuh dan dengan demikian ia menjadi sempurna. Dan jiwa laksana bahan baku, sementara bentuk-bentuk segala sesuatu datang kepadanya secara silih berganti melalui pemahaman. Karena itu, kita menemukan anak kecil di awal pertumbuhannya tidak memiliki pemahaman sempurna, baik dengan cara tidur, penyingkapan, atau lainnya. Bahkan pemahaman yang bersifat umum pun belum. Ketika dirinya telah sempurna, maka ia memiliki pemahaman yang sempurna selama jiwa masih tetap bersama dengan raga. Pemahamannya terdiri dari dua macam, pemahaman dengan alat-alat tubuh dan pemahaman dengan jiwa itu sendiri tanpa melalui perantara. Jiwa sebenarnya tertutupi dengan berbagai kesibukan tubuh dan indera-inderanya, karena indera-indera itu selamanya menariknya ke dalam bentuk zahir dengan pemahaman fisik yang telah ditanamkan kepada diri manusia. Terkadang ia tenggelam dari zahir kepada batin sehingga tabir fisik menjadi hilang sementara. Hal ini ada kalanya terjadi dengan keistimewaan yang dimiliki setiap manusia, misalnya tidur, atau dengan keistimewaan yang dimiliki sebagian manusia, seperti perdukunan dan tirakat yang biasa dilakukan oleh ahli kasif, penyingkapan, dari kalangan sufi. Setelah itu jiwa melihat zat-zat yang tingkatannya lebih tinggi darinya yang berada di alam atas karena dunia jiwa bersama dunia zat-zat tersebut memiliki hubungan sebagaimana yang telah kami jelaskan. Zat-zat itu bersifat ruhani dan murni pemikiran. Di dalamnya terdapat bentuk dan hakikat tentang berbagai perkara yang berwujud sebagaimana yang telah kami sebutkan di awal. Lalu sebagian dari bentuk-bentuk dan hakikat-hakikat tersebut tampak kepada jiwa sehingga mendapatkan beberapa ilmu darinya. Terkadang bentuk-bentuk yang sudah ditangkap oleh akal tersebut didorong menuju ilusi, lalu ilusi meletakkannya ke dalam bentuk-bentuk yang sudah biasa dikenal, kemudian indera merujuk kepada apa-apa yang sudah ditangkap jiwa, ada kalanya tanpa bantuan ilusi dan kadang pula dengan bantuannya. Jiwa lantas memberitahukannya kepada indera. Inilah penjelasan tentang kesiapan jiwa untuk pemahaman gaib. Marilah kita kembali kepada apa yang telah kami janjikan, yakni penjelasan tentang macam-macamnya. Adapun para pengguna mediator benda-benda transparan berupa cermin, baskom air, jantung, hati, dan tulang hewan, dan para pengguna mediator seperti kerikil dan biji-bijian, mereka semua adalah para dukun. Namun tingkatan mereka paling rendah sesuai dengan tabiat mereka. Hal itu karena dalam menyingkap tabir indera dukun tidak perlu banyak usaha, sedangkan mereka memerlukan banyak usaha. Mereka memusatkan seluruh indera ke dalam satu bagian darinya. Yang paling utama adalah bagian penglihatan. Kemudian pemusatan pandangan diarahkan kepada perkara sederhana hingga tampak sesuatu yang diinginkan baginya. Terkadang ada yang mengira bahwa apa yang mereka lihat itu ada di permukaan cermin. Yang benar tidaklah seperti itu. Mereka tetap memusatkan pandangan pada permukaan cermin hingga cermin tidak tampak dan di antara mereka dengan cermin terdapat tabir yang berbentuk seperti awan. Di dalam tabir inilah muncul bentuk-bentuk perkara yang ingin mereka ketahui. Kemudian apa yang mereka lihat itu memberikan isyarat tentang sesuatu dalam bentuk positif atau negatif. Setelah itu mereka memberi kabar sebagaimana yang mereka lihat. Adapun gambar-gambar yang terdapat dalam cermin tidak mereka ketahui pada saat itu. Cermin tersebut hanya menjadi sarana kepada jiwa untuk mengetahui hal-hal gaib yang berbeda antara pengetahuan dan penglihatan mata kepala. Penglihatan jiwa ketika itu menempati penglihatan mata, sebagaimana yang sudah dikenal. Proses seperti itu juga berlaku bagi para pengguna mediator jantung dan hati hewan,
para pengguna mediator air di dalam baskom dan sejenisnya. Kami telah menyaksikan sebagian mereka mengaktifkan indera dengan kepulan asap, lalu dengan jimat-jimat untuk mendapatkan kesiapan, kemudian memberikan kabar sesuai dengan yang ia pahami. Mereka menyangka bahwa mereka melihat rupa-rupa di udara yang dapat berbicara dan menceritakan keadaan tentang perkara-perkara yang ingin mereka ketahui dengan simbol dan isyarat. Kegaiban mereka dari indera lebih ringan daripada kelompok yang pertama. Memang dunia adalah bapak perkara-perkara yang aneh. Adapun yang dimaksud Az-Zajr adalah cara yang dipergunakan sebagian orang untuk berbicara dengan alam gaib dengan menggunakan mediator burung atau hewan. Pemikiran di dalamnya adalah setelah perginya burung atau hewan. Prosesnya berasal dari kekuatan di dalam jiwa yang membangkitkannya untuk berpikir serius tentang apa yang telah dihalanginya dari perkara yang dilihat atau didengar. Kekuatan khayalnya sangat kuat sebagaimana yang telah kami jelaskan. Ia menggunakan bantuan dengan apa yang dilihat atau didengarnya. Lalu ia sampai kepada suatu pemahaman atau penemuan sebagaimana pengaruh kekuatan khayal ketika seseorang tidur. Dalam keadaan indera tidak aktif, kekuatan khayal ini menjadi penengah antara perkara yang diindera dan dilihat ketika tidak tidur dan mengumpulkannya bersama dengan apa yang dipahaminya. Dari sini timbullah apa yang disebut dengan mimpi. Adapun orang-orang gila, maka jiwa-jiwa berpikir mereka lemah jika berkaitan dengan fisik, karena tabiat mereka yang secara umum telah rusak dan ruh hewan yang lemah. Hal ini menyebabkan jiwanya tidak tenggelam dalam indera-indera dan tidak banyak terpengaruh dengan rasa sakit yang dialaminya. Terkadang ruh hewannya didesak oleh ruh setan yang mempermainkannya sehingga ruh hewannya menjadi kacau dan terjepit. Ketika dirinya telah mengalami kekacauan akibat jiwa berpikirnya rusak atau akibat dari desakan ruh-ruh setan untuk bergantung kepada tubuhnya, maka ia terlepas dari inderanya secara total. Pada saat itulah ia melihat sekilas dunia jiwanya yang di situ terdapat sebagian rupa-rupa yang diatur oleh khayal. Terkadang apa yang diketahuinya terucap oleh lisannya secara spontan. Penemuan orang-orang gila terdiri dari perkara yang hak dan yang batil. Kedua-duanya bercampur baur. Hal itu karena mereka tidak berhasil mempunyai hubungan dengan dunia ruh, meskipun mereka telah keluar dari indera. Namun mereka telah menggunakan bantuan pemahaman-pemahaman luar, seperti ruh setan, sebagaimana yang telah kami tetapkan. Dari situ datanglah kedustaan-kedustaan dalam penemuan-penemuan mereka. Adapun al-arafun, jenis dukun, adalah orang-orang yang bergantung dengan pemahaman ini dan mereka tidak mencapai hubungan. Karena itu, mereka mengerahkan pikiran mereka untuk mencapai perkara yang mereka inginkan. Namun mereka menggunakan dugaan dan terkaan berdasarkan apa yang mereka sangka dari prinsip-prinsip hubungan dan pemahaman tentang ruh. Mereka mengaku mengetahui perkara gaib, padahal mereka tidak mengetahui yang sebenarnya. Demikianlah penjelasan tentang macam-macam pengetahuan gaib. Al-Masuti telah membahasnya dalam kitab Muruj Az-Zahab. Akan tetapi, pembahasannya tidak mengenai sasaran. Tampaknya, ia bukanlah orang dalam pengetahuan-pengetahuannya. Sebab itu, ia mengutip apa yang ia dengar, baik dari orang yang ahli maupun orang yang bukan ahli. Pemahaman-pemahaman yang telah kami sebutkan itu keseluruhannya berada dalam dunia manusia. Pada zaman dahulu, orang-orang Arab rajin pergi ke dukun dalam rangka mengetahui berbagai macam peristiwa. Mereka juga menyelesaikan persengketaan-persengketaan di antara mereka di hadapan para dukun untuk mengetahui siapakah yang benar bersasarkan ilmu gaib dukun. Dalam kitab-kitab sastra banyak disebutkan mengenai masalah itu. Yang masyhur di kalangan Arab jahiliyah adalah Syik bin Anmar bin Nizar dan Sati bin Mazin bin Gasan yang bisa melipat diri bagai baju dilipat. Tidak ada tulang di dalam dirinya kecuali tulang tengkorak. Di antara kisah yang masyhur tentang kedua dukun Arab ini adalah takwil Mim Rabiah bin Mudar dan apa yang mereka kabarkan berdua tentang Raja Habasyah di Yaman dan Raja Mudar setelah mereka, serta munculnya Nabi Muhammad dari kalangan suku Quraisy. Selain itu juga mimpi Mubazan yang ditakwilkan oleh Sati ketika Raja Kisra mengutus Abdul Masih kepadanya untuk menanyakan mimpi tersebut. Sati lalu memberitahukan kepadanya tentang munculnya kenabian dan hancurnya kerajaan Persia. Semua kisah ini sudah masyhur. Dukun, araf di kalangan Arab juga banyak. Mereka menyebutkan dalam syair-syair mereka, misalnya, "Aku berkata kepada Araf, ya mamah, obatilah aku sungguh, saat kau obati aku, kau adalah tabibku." Penyair lain berkata,
Aku anggap Araf Yamamah dan Araf Najat sang tabib jika mereka berhasil menyembuhkan mereka berkata, Allah menyembuhkan tiada daya atas apa yang diangkat tulang-tulang rusukmu. Dukun Yamamah adalah Rabah bin Ijlah dan Dukun Najat adalah Al-Ablaq Al-Asadi. Di antara penemuan-penemuan gaib ini adalah apa yang muncul pada sebagian orang ketika baru saja bangun tidur. Ia berbicara tentang apa yang selalu ingin diketahuinya berupa kabar gaib. Hal ini tidak terjadi kecuali pada saat-saat permulaan tidur. Ia berbicara seperti ada yang menuntunnya. Maksimal ia hanya dapat mendengar dan memahaminya saja. Begitu juga perkataan-perkataan yang muncul dari orang-orang yang terbunuh ketika kepala mereka terpisah dari badan. Telah sampai kepada kami dari sebagian orang-orang yang sewenang-wenang dan zalim bahwa mereka membunuh beberapa orang yang ada di penjara untuk mengetahui perkara-perkara mereka yang akan datang. Lalu mereka diberitahu dengan perkara yang menyeramkan. Dalam kitab Al-Gayah, Maslamah menyebutkan bahwa jika manusia diletakkan dalam wadah hamar yang besar yang dipenuhi dengan minyak simsim, lalu ia didiamkan di dalamnya selama 40 hari dengan diisi buah tin dan kelapa hingga dagingnya hilang dan tidak tersisa kecuali tulang dan tengkorak. Kemudian ia dikeluarkan dari minyak tersebut sampai dikeringkan oleh udara. Maka ketika itu ia menjawab segala pertanyaan yang khusus maupun yang umum yang akan terjadi. Ini adalah sebagian dari perbuatan mungkar tukang sihir. Namun dari sini dapat dipahami tentang keanehan-keanehan dunia manusia. Sebagian orang berusaha mendapatkan pengetahuan gaib dengan cara tirakat. Mereka berusaha tidak memfungsikan seluruh kekuatan-kekuatan badan, kemudian menghapus pengaruh-pengaruhnya yang dengannya jiwa menjadi berwarna. Setelah itu mereka menambahinya dengan zikir agar jiwa bertambah kuat perkembangannya. Semua itu dapat tercapai dengan konsentrasi pikiran dan memperbanyak lapar. Suatu hal yang diketahui secara pasti adalah ketika maut menjemput badan, maka hilanglah indera dan tabir, dan jiwa dapat mengetahui tentang perkara-perkara gaib. Di antara mereka adalah kelompok ahli tirakat sihir. Mereka rela melakukan itu semua agar mereka dapat mengetahui perkara-perkara gaib dan berbagai kebijakan di alam semesta. Kebanyakan mereka berada di kawasan-kawasan utara dan selatan, terlebih kawasan negeri India. Di sana mereka dinamakan Al-Hukiyah. Mereka memiliki banyak buku yang menjelaskan tentang cara-cara tirakat tersebut. Berita-berita yang sampai dari mereka aneh. Adapun orang-orang tasawuf melakukan tirakat berdasarkan agama dan terlepas dari tujuan-tujuan tercela tersebut. Mereka hanya menginginkan konsentrasi diri secara total dalam menghadap Allah SWT agar mereka merasakan apa yang dirasakan oleh ahli makrifat dan tauhid. Di samping konsentrasi dan lapar, mereka menambahnya dengan zikir agar tujuan mereka dapat tercapai secara sempurna. Hal itu terjadi karena ketika jiwa tumbuh di atas zikir, maka ia akan lebih dekat untuk makrifat kepada Allah. Sebaliknya, jika jiwa dikosongkan dari zikir kepada Allah, maka ia akan menjadi jiwa setan. Pencapaian mereka terhadap ilmu gaib adalah bersifat secara tidak sengaja, karena jika mereka bertujuan untuk hal itu, maka niat mereka tidak murni lagi karena Allah SWT. Betapa rugi jika tujuan mereka adalah untuk mengetahui ilmu gaib dan mampu mengarahkannya, karena sesungguhnya hal ini termasuk dalam kemusyrikan. Sebagian mereka mengatakan, barang siapa yang memilih makrifat untuk makrifat, maka sesungguhnya ia telah berkata dengan yang kedua. Dengan demikian, tujuan mereka hanyalah Allah, tidak ada tujuan lainnya. Namun, ketika dalam perjalanan ia diberi ilmu gaib, maka itu bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Bahkan, banyak dari mereka yang berusaha menghindar dan tidak terlalu bergembira ketika mendapatkannya. Mereka hanya menginginkan Allah semata. Tercapainya ilmu gaib di kalangan mereka adalah sesuatu yang sudah terkenal. Mereka menamakan ilmu gaib dan perkara yang dibuka bagi hatinya firasat dan kasif, penyingkapan. Apa yang mereka alami mengenai hal itu adalah sebuah karamah. Hal ini tidak perlu diingkari. Akan tetapi, Ustadz Abu Ishaq al-Isfirayani dan Abu Muhammad bin Abi Zaid al-Maliki telah mengingkarinya demi menghindari kesalahpahaman antara mukjizat dengan lainnya. Menurut ahli kalam cukuplah untuk membedakan mukjizat dengan lainnya berupa adanya unsur tantangan dalam mukjizat. Dalam sebuah hadits sahih Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang diberi kabar gaib, dan sesungguhnya di antara mereka itu adalah Umar, Hari, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Ahmad."
Peristiwa-peristiwa karamah tersebut banyak terjadi dan masyhur di kalangan para sahabat. Di antaranya adalah perkataan Umar, "Wahai Sariyah, naiklah ke gunung." Dia adalah Sariyah bin Zanim yang menjadi panglima pasukan kaum muslimin di Irak pada saat-saat penaklukan. Ia bersama pasukannya terjepit oleh amukan pasukan musyrikin dan hampir menyerah. Ketika itu ia berada di dekat gunung yang dapat digunakan untuk menyelamatkan diri. Umar yang sedang berkhutbah di atas mimbar di kota Madinah mengetahui kondisi tersebut, lalu ia bersuara lantang, "Wahai Sariyah, naiklah ke gunung." Walaupun dalam jarak yang jauh, Sariyah mendengar seruan Umar tersebut dan melihat dirinya. Kisah ini sudah masyhur. Kisah seperti ini juga pernah dialami Abu Bakar R.A. ketika ia memberikan wasiat kepada Aisyah R.H. mengenai beberapa wasak kurma yang diberikan kepadanya. Kemudian Abu Bakar R.A. mengingatkannya akan kelebihan pemberian tadi. Lalu Abu Bakar R.A. berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau punya 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan." Aisyah R.H. berkata, "Sesungguhnya saudara perempuanku hanya Asma, siapakah lainnya?" Abu Bakar menjawab, "Sesungguhnya janin yang dikandung Harijah aku lihat perempuan." Dan ternyata yang terlahir perempuan. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Muwatta. Peristiwa semacam ini banyak terjadi di kalangan para sahabat dan orang-orang solih setelah mereka. Namun kaum sufi mengatakan hal itu jarang terjadi pada zaman Nabi, karena seorang murid di hadapan Nabi tidak punya kelebihan apapun. Bahkan, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya seorang murid ketika datang di Madinah, kelebihannya hilang selama ia masih berada di situ hingga ia pergi darinya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan menunjukkan kita kepada kebenaran. Di antara kaum sufi terdapat orang-orang bodoh yang lebih serupa dengan orang-orang gila daripada orang-orang yang berakal sehat. Walaupun demikian, mereka dapat menempati beberapa tingkatan kewalian dan sifat-sifat orang-orang jujur. Hakikat mereka hanya diketahui oleh orang-orang yang memahami mereka dari kalangan sufi, walaupun mereka adalah orang-orang yang tidak mukalaf tanda kuadrat. Terkadang mereka memberikan berita-berita yang aneh tentang alam gaib, karena tidak ada batasan apapun untuk mereka sehingga mereka bebas bercerita tentang hal itu dan mendatangkan hal-hal yang aneh darinya. Terkadang para ahli fikih mengingkari bahwa mereka menempati tingkatan-tingkatan kewalian, dengan alasan mereka gugur dari taklif, pembebanan hukum. Sementara kewalian dapat tercapai dengan ibadah. Ini adalah pemahaman yang keliru, karena Allah memberikan anugerahnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Kewalian dapat tercapai tanpa ibadah dan lainnya. Jika jiwa manusia tetap keberadaannya, maka Allah SWT menghususkannya dengan pemberian-pemberian yang dikehendakinya. Orang-orang yang setengah gila tersebut tidak kehilangan jiwa berpikirnya sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang benar-benar gila. Mereka hanya kehilangan akal yang karenanya taklif diberikan. Akal ini adalah sifat khusus jiwa, yaitu ilmu-ilmu yang sangat mendasar bagi manusia dan dengannya pemikirannya menjadi kuat serta dapat mengetahui keadaan-keadaan kehidupannya dan kebaikan tempat tinggalnya. Bagi orang yang dapat membedakan kondisi-kondisi kehidupannya dan kebaikan rumahnya, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak menerima taklif demi kebaikan akhiratnya. Orang yang kehilangan akal taklif seperti ini tidaklah kehilangan jiwanya. Keadaan seperti ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Dan pemilihan Allah kepada hamba-hambanya tidak harus berdasarkan pengetahuan hamba-hamba tersebut atas sesuatu dari taklif-taklif. Jika demikian, maka ketahuilah bahwa terkadang kondisi mereka itu mirip dengan orang-orang gila yang jiwa berpikirnya sudah hilang dan diikutkan dengan binatang. Namun Anda mengenal ciri-ciri mereka. Di antaranya adalah Anda tidak menemukan alasan mereka sama sekali. Sebagian mereka diciptakan dalam keadaan bodoh sejak lahir. Sementara orang-orang gila setelah sehat akal di mana kegilaan mereka itu disebabkan oleh hal-hal alami dan berkaitan dengan badan. Jika mereka mengalami hal-hal tersebut dan jiwa berpikir mereka rusak, maka mereka pun kehilangan akalnya sama sekali. Mereka juga banyak berhubungan dengan manusia dengan cara baik dan buruk karena mereka tidak wajib meminta izin sebab tidak ada taklif bagi mereka. Sementara orang-orang gila tidak punya hubungan dengan mereka. Sampai di sini pembahasan tentang pasal ini selesai. Allah adalah zat yang menunjukkan kepada kebenaran. Sebagian orang menyangka bahwa ada pengetahuan gaib yang didapat dengan cara tanpa terlepas dari indera.
Di antara yang seperti ini adalah para ahli nujum yang berkata berdasarkan petunjuk bintang-bintang dan pengaruh kondisi-kondisinya terhadap unsur-unsur. Di samping itu juga percampuran tabiat bintang-bintang yang berpengaruh terhadap kondisi udara. Para ahli nujum ini tidaklah memiliki pengalaman gaib sama sekali. Yang mereka katakan hanyalah prasangka-prasangka yang didasarkan atas pengaruh-pengaruh bintang, kondisi udara yang diakibatkan olehnya, dan terkaan besar yang dicari perinciannya dalam berbagai ragam karakter di alam sebagaimana yang dikatakan oleh Ptolemeus. Kami akan menjelaskan kebatilannya dalam pembahasan yang akan datang, insya Allah. Jika memang ilmu seperti ini ada, maka hanya terbatas pada dugaan dan perkiraan, dan bukanlah bagian dari ilmu gaib seperti yang telah kami terangkan. Di antara mereka ada sebagian dari kaum awam yang berusaha untuk mendapatkan ilmu gaib dengan cara melakukan praktik yang mereka namakan dengan khat ar-raml atau menulis di atas pasir sebagai penisbatan kepada bahan praktik mereka. Kesimpulan dari praktik ini adalah mereka membentuk dari titik-titik yang dikombinasi dalam 4 tingkat. Mereka memberi nama-nama yang berbeda terhadap kombinasi yang berbeda-beda dan mengklasifikasikannya ke dalam mujur dan sial, sebagaimana yang dilakukan orang terhadap bintang-bintang. Mereka mempergunakan suatu disiplin yang berlaku paralel dengan astrologi dan sistem-sistem astrologis. Namun sistem-sistem astrologis berdasar kepada indikasi alami, sebagaimana dikemukakan oleh Ptolemeus. Sedangkan indikasi dari tulis pasir masih bersifat konvensional. Mereka menyangka bahwa praktik seperti itu berasal dari para nabi terdahulu. Terkadang mereka menisbatkannya kepada Nabi Daniel atau Idris, layaknya semua jenis keahlian. Bahkan terkadang mereka mengaku hal tersebut diperbolehkan berdasarkan hujah dari Nabi SAW. Dahulu ada nabi yang menulis garis. Barang siapa yang sesuai dengan garisannya, maka itulah dia. Hari, Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad. Hadits ini tidak mengandung suatu indikasi diperbolehkannya khat ar-raml sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang yang tidak berilmu. Makna hadits ini adalah bahwa dahulu ada nabi yang membuat garisan, lalu datanglah wahyu pada garisan itu. Apa yang dilakukan nabi tersebut benar karena wahyu biasa datang ketika ia membuat garis. Adapun ia membuat garis tanpa ada pendukung wahyu, maka hal itu tidak mungkin terjadi. Inilah makna hadits, wallahu a'lam. Jika mereka ingin mendapat ilmu gaib menurut persangkaan mereka, maka mereka menggunakan kertas, pasir, atau tepung. Lalu mereka meletakkan titik-titik pada garis-garis sesuai dengan jumlah 4 tingkatan. Mereka mengulanginya 4 kali sehingga ke-16 garis mendapat bagiannya. Kemudian mereka membuang titik-titik secara genap dan meletakkan sisanya dari setiap garis, baik yang genap maupun yang ganjil di atas tingkatannya secara urut. Dari situ terbentuklah 4 bentuk yang mereka letakkan di garis secara berurutan. Kemudian darinya mereka membentuk 4 bentuk yang lain. Praktik seperti ini banyak ditemukan di kawasan peradaban. Banyak buku yang berbicara tentangnya. Banyak juga tokoh-tokoh yang masyhur dalam bidang ini, baik dari kalangan terdahulu maupun kalangan kontemporer. Seperti yang Anda lihat, ini merupakan praktik yang dibuat sesuka hati tanpa ada dasar ilmiahnya. Kebenaran yang harus selalu ada dalam pikiran Anda adalah bahwa masalah-masalah gaib sama sekali tidak dapat diketahui melalui keahlian apapun. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya kecuali orang-orang khusus yang secara fitrah diciptakan untuk meninggalkan dunia indera menuju dunia ruh. Karena itu, para astrolog menamakan kelompok khusus tersebut dengan Venusian, karena nisbat kepada bintang Venus berdasarkan kelahiran mereka yang ada kaitannya dengan mengetahui perkara yang gaib. Praktik tulis pasir dan lainnya adalah termasuk bagian dari orang-orang Venusian tersebut jika penggunanya termasuk orang-orang khusus tersebut dan dalam menggunakan titik-titik, tulang dan lainnya adalah untuk mengaktifkan indera agar jiwa kembali ke alam ruh dalam waktu tertentu. Praktik ini sejenis dengan menggunakan lempar kerikil, melihat jantung hewan, cermin-cermin yang transparan sebagaimana yang telah kami uraikan. Jika tidak demikian, dan ia hanya bertujuan mengetahui hal gaib dengan cara-cara tersebut, serta ia meyakini cara-cara itu dapat memberikan manfaat kepadanya, maka itu adalah ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tanda yang dimiliki oleh orang-orang yang diciptakan secara fitrah dapat melakukan persepsi supranatural adalah saat mereka menerjunkan diri ke dalam suatu usaha untuk mengetahui tentang semesta alam, maka mereka keluar dari kondisi-kondisi alami mereka. Misalnya,
menguap, menggeliat, dan mengalami gejala-gejala keluar dari alam indera. Hal itu berbeda intensitasnya, sesuai dengan perbedaan wujudnya di dalam diri mereka. Karena itu, orang yang tidak mempunyai tanda-tanda tadi, maka ia tidak dapat mengetahui apapun tentang dunia gaib. Ia hanya orang yang ingin menyebarluaskan dan mempropagandakan kedustaannya. Sebagian lainnya membuat tata cara untuk mendapatkan ilmu gaib. Tata cara mereka tidak termasuk kepada kategori yang pertama, yang bertindak sebagai persepsi spiritual dari jiwa, dan berbeda pula dengan dugaan-dugaan yang didasarkan pada pengaruh bintang-bintang, sebagaimana dugaan Ptolemeus. Juga berbeda dengan ramalan dan terkaan yang digunakan oleh tukang ramal. Semua itu tidak lebih hanyalah kesalahan-kesalahan yang mereka ciptakan sebagai perangkap bagi orang-orang yang lemah akal. Saya tidak menyebutkan hal itu kecuali sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh para penulis dan digandrungi oleh orang-orang tertentu. Sebagian dari tata cara mereka itu adalah perhitungan yang mereka namakan dengan perhitungan An-Nim. Cara ini disebutkan dalam buku politik yang dinisbatkan kepada Aristoteles. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui siapa yang kalah dan siapa yang menang dari dua pasukan yang berperang. Sebagian dari cara untuk mendapatkan ilmu gaib adalah apa yang disebut dengan Zahirjah yang dinisbatkan kepada Abu al-Abbas Sayyidi Ahmad as-Sabti, salah seorang tokoh sufi di Maghrib. Ia hidup pada akhir abad ke-6 di Marrakesh, Maroko, dan pada masa Abu Yaqub al-Mansur dari kerajaan Al-Muwahhidin. Secara umum, cara ini menggunakan lingkaran-lingkaran, huruf-huruf, dan unsur-unsur yang memiliki keserasian. Ia merupakan cara untuk mengetahui jawaban dari kata-kata pertanyaan. Hal itu karena sebagaimana yang Anda ketahui, merupakan penggalian huruf-huruf dengan pola-pola keteraturan tertentu. Rahasianya, adanya keserasian atau relasi antara pertanyaan dan jawaban. Barang siapa yang mengetahui keserasian tersebut, maka akan mudah baginya untuk mengetahui jawaban pertanyaan berdasarkan tata cara tersebut. Dari sisi lain, setiap jawaban akan mengarah kepada penetapan dan peniadaan isi pertanyaan. Namun, ini bukan alasan yang utama mengetahui gaib. Diketahuinya jawaban ini hanya karena kesesuaian isi pertanyaan dengan fakta-fakta di lapangan. Adapun cara tersebut dipergunakan untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib tidak mungkin mendatangkan keberhasilan. Bahkan seluruh manusia tertutup dari perkara-perkara gaib dan hanya Allah yang mengetahui. Allah mengetahui, sedang Anda tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Lanjut part 8. Mana komennya? Mana share-nya?